Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang juga di segmen Ngobrol Bareng. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Kak Rani, seorang psikolog yang hari ini akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian drop di question box kita terkait kesehatan mental dan juga konsultasi psikologis. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe untuk kalian yang belum subscribe kalau kalian suka topik-topik psikologi, kesehatan mental, ataupun life talk lainnya. Bersama dengan kita sudah ada Kak Rani. Hai Kak. Halo. Ini adalah Halo. psikolog di Psikologimu dan di Rumah Sakit Jumpa Hospital ya Kak? Iya. Kak Rani ini dulu S1 di Universitas Sumatera Utara dan keduanya di Magister Psikologi Posisi Universitas Erlangga. Ya Kak, ada lagi mungkin yang Kakak mau tambahkan? Saat ini selain bekerja sebagai psikolog di Psikologimu dan juga di Jepang Hospital, aku juga belakangan aktif mengisi seminar, diskusi maupun talk show via online. Gitu. Dan juga saat ini aku bersama beberapa orang temanku sedang mengembangkan sebuah platform layanan konsultasi psikologi online, dan juga aku juga lagi ngembangin sebuah platform les privat. Aku juga aktif di beberapa komunitas termasuk komunitas diskusi, komunitas sosial, dan juga komunitas pendidikan. Jadi secara garis besar mungkin itu dulu ya Kak perkenalannya. Oke. Yakin pasti informasi yang dibawakan oleh Kak Rani menjawab pertanyaan teman-teman akan sangat-sangat insightful gitu, memberikan banyak insight kepada kita semua. Oke. Nah sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih nih untuk semua yang sudah memberikan pertanyaan kalian, dan pertanyaan-pertanyaan kalian ini sangat-sangat menarik dan juga penting. Kita langsung nih Kak, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya general dulu ya, yang umum. Ada yang tanya gini Kak, orang semakin aware kesehatan mental, maka makin banyak orang yang sakit mentalnya. Apakah benar? Kalau Kak Rani gimana nih? Oke, ini pertanyaannya sebenarnya menarik banget ya. Orang semakin aware dengan kesehatan mental, maka makin banyak orang yang sakit mental. Apakah benar? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat lebih lanjut, bukan karena kita aware dengan kesehatan mental kita makin sakit mental, tapi karena kita jadi aware dengan kesehatan mental, akhirnya kita jadi menyadari kondisi-kondisi kita. Akhirnya kita menjadi aware dengan masalah-masalah kita sendiri. Jadi mungkin memang sebenarnya sebelumnya masalahnya sudah ada, tapi karena kita tidak aware dengan kesehatan mental, kita tidak sadar. Nah, setelah kita aware dengan kesehatan mental, kita menyadari bahwa, oh ternyata selama ini aku punya masalah ini, selama ini aku punya masalah begini ya. Nah, itu mungkin yang akhirnya membuat semakin kita aware sama kesehatan mental, kok jadinya makin sakit mental. Sebenarnya bukan sakit mental, tapi mungkin kita menjadi lebih menyadari masalah-masalah yang selama ini sebenarnya ada, cuman tidak kita sadari. Dengan menjadi aware dengan kesehatan mental, kita juga lebih aware. Oke, berarti lebih kepada sebenarnya dulu memang sudah ada masalah-masalah itu, cuma kita belum aware gitu ya Kak. Ketika kita lebih aware, benar. Oh selama ini ada masalah, makanya kelihatannya sepertinya banyak gitu ya Kak ya. Iya. Selain pertanyaan ini Kak, ada juga pertanyaan lain yang sangat menarik Kak. Apakah setiap orang mempunyai masalah atau penyakit mental? Oke, nah ini juga pertanyaannya sebenarnya sangat basic dan sangat menarik sekali gitu ya. Apakah setiap orang sebenarnya punya masalah atau penyakit mental? Jawabannya adalah iya, setiap orang itu pasti punya masalah mental gitu. Nggak ada orang yang 100% mentalnya sehat-sehat aja tuh nggak ada. Namanya kita juga manusia ya, kita punya masalah. Itu juga dengan mental kita. Kita pasti punya masalah. Hanya saja yang membedakan biasanya adalah derajatnya. Jadi masalahnya ada yang dari ringan dan tidak mengganggu sampai yang sangat parah, mengganggu dan sulit untuk dikendalikan gitu. Nah, yang ringan dan tidak mengganggu ini biasanya memang mudah untuk diatasi gitu, bisa kita atasi secara personal gitu kan. Sedangkan yang parah dan mengganggu ini biasanya yang memang membuat kita kadang kewalahan atau yang memang sulit untuk kita atasi gitu. Nah, jadi masalah itu memang selalu ada gitu. Masalah mental itu memang ada. Tapi balik lagi bahwa ketika seseorang punya masalah mental, bukan berarti mereka punya gangguan mental. Jadi yang harus dibedakan di sini istilah antara masalah mental dan gangguan mental. Sebuah permasalahan mental disebut sebagai gangguan ketika masalah itu sudah derajatnya sudah parah dan sudah mengganggu keberfungsian individu dalam kehidupan sehari-hari. Keberfungsian yang dimaksud ini misalnya baik dalam segi akademis, dalam segi sosial, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalnya karena ada masalah, akhirnya individu jadi tidak bisa bekerja.
akhirnya produktivitasnya menurun, akhirnya mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Nah, ketika derajat masalahnya sudah menjadi yang seperti ini, nah itulah yang disebut dengan disorder. Itu kalau dalam bahasa psikologi disebut dengan gangguan atau disorder ya, psychological disorder. Jadi mungkin di situ letak perbedaan. Oke, berarti kita harus lihat ya Kak, kalau masalah kita semua punya nih masalah gitu, tapi Punya masalah. mengganggu apakah permasalahan-permasalahan itu gitu sehingga untuk bilang sebagai psikologi gitu ya. Sebenarnya kita nggak diagnos ya Kak ya, perlu untuk konsultasi. Iya, nggak boleh self diagnose. Iya, meskipun kadang-kadang kan sekarang ada sangat banyak informasi yang beredar di internet tentang kesehatan mental ya Kak ya, tentang gangguan psikologi juga gitu. Nah, kadang-kadang ketika kita baca, kita ngerasa bahwa kayak, oh, aku ini nih, kayak gitu kan, kita baca tentang depresi. Terus kita ngerasa kayak, aku depresi nih. Tetap nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh self diagnose. Kalau psikolog pun kalau mau diagnosa biasanya harus melalui proses assessment yang sangat panjang. Jadi teman-teman nggak boleh self diagnose. Kalau memang ragu dan pengen tahu, boleh nanti hubungi profesional. Nah, terus ini ada juga nih Kak, pertanyaan lain lagi nih Kak. Kenapa orang itu berasa kesepian padahal lagi kumpul sama orang lain? Oke, ini juga mungkin selain sering kita dengar, sering kita alami juga ya Kak. Kayak kadang-kadang kan pernah nih, mungkin kita lagi kumpul sama teman-teman, tapi kok ngerasa sepi aja gitu ya. Nah, itu kenapa gitu? Mungkin awalnya kita bahas dulu nih sebenarnya perasaan kesepian itu apa sih? Kesepian itu adalah situasi yang dialami individu ketika ada kekurangan dalam kualitas hubungan yang bagi individu itu tidak menyenangkan. Nah, itu disebut dengan kesepian. Nah, kesepian ini sendiri ada dua jenisnya. Ada emotional loneliness, kesepian emosional, dan ada social loneliness atau kesepian sosial. Nah, kesepian emosional ini adalah rasa kesepian yang timbul ketika individu tidak memiliki hubungan yang intim atau hubungan yang dekat dengan figur-figur yang penting bagi mereka. Itu adalah emotional loneliness. Misalnya, emotional loneliness ini terjadi ketika putus sama pacar, ditinggal suami, atau ditinggal orang tua. Nah, itu biasanya akan menimbulkan emotional loneliness. Sedangkan social loneliness adalah perasaan kesepian di mana individu tidak merasa memiliki hubungan dengan kelompok yang lebih besar. Misalnya ketika mahasiswa yang baru pindah ke satu tempat baru dan merasa tidak punya teman. Ini berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Bisa jadi sebenarnya secara sosial kita nggak merasa kesepian. Kita punya banyak teman-teman, kita punya kelompok-kelompok diskusi, tapi bisa jadi secara emosional nih kita yang kesepian. Artinya kita tidak memiliki adanya hubungan yang attach atau intim dengan figur-figur yang dekat dengan kita. Karena memang ini adalah salah satu hal yang sangat penting juga gitu. Nah, itulah kenapa ketika kita misalnya kumpul sama teman-teman atau kita lagi di tempat yang sangat ramai, bisa menyebabkan kita tetap merasa sepi, karena bisa jadi yang perasaan sepi itu timbul dari kesepian emosional. Jadi bisa jadi ketika kita ada dalam satu kelompok misalnya, kita ada di situ, tapi kita tidak merasa bahwa hubungan itu berkualitas untuk kita tidak bisa menemukan makna dari hubungan itu, ataupun kita tidak merasa engage, tidak merasa tergolong, ya, tidak merasa belong ke dalam kelompok itu. Nah, itu juga bisa bikin kita merasa kesepian, gitu Kak Cika. Ada nggak sih tips gitu misalnya untuk orang-orang yang sering merasa kesepian gitu, walaupun sedang kumpul dengan banyak orang? Kalau menurut aku sih, yang paling penting adalah finding meaning. Kita sendiri yang harus menemukan makna atau memberi makna kepada hubungan-hubungannya kita. Karena dengan memberikan makna ini, itu yang bisa bikin kita akhirnya ngerasa fulfill gitu ya, ngerasa penuh dan ngerasa bahwa hubungan itu adalah milik kita. Oke deh, jadi kembali lagi melihat diri ya Kak, mencari makna itu terlebih dahulu. Oke Kak, nah ini juga nih Kak, pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan yang sepertinya sudah ditanyakan beberapa orang juga kepadaku gitu, walaupun dalam berbagai kesempatan yang berbeda. Mimpi itu sebenarnya apa? Apa maknanya? Kalau memimpikan seseorang, apakah benar dia sedang kangen sama kita? Atau cuma mitos? Apakah istilah pamit lewat mimpi saat seseorang mau meninggal itu benar atau enggak sih? Ingin tahu nih perspektif ilmu psikologi tentang hal ini. Oke, pertanyaan tentang mimpi itu sebenarnya sangat menarik sekali dan sebenarnya sangat luas sekali juga. Nah, kalau dari psikologi sendiri, kalau misalnya kita lihat dari perspektif psikoanalisa, mimpi itu adalah refleksi dari harapan, ketakutan atau kegelisahan yang kadang kita repress atau kita pendam. Nah, kegelisahan atau ketakutan atau harapan yang dipendam ini
biasanya kemudian akan muncul ke alam bawah sadar. Nah, salah satunya adalah dalam mimpi. Jadi, kalau dari perspektif psikoanalisa ini, mimpi itu memang refleksi dari kebutuhan-kebutuhannya kita sendiri, kebutuhan dan ketakutan atau kegelisahannya kita gitu. Jadi kalau misalnya kamu mimpi seseorang gitu kan, ini memang sangat banyak mitos yang bilang bahwa kalau kita mimpi orang berarti dia akan tersakitan. Nah, tapi kalau dari perspektif psikoanalisa, kalau kamu mimpi orang, mungkin itu bagian dari harapan kamu, kalau pengen ketemu sama dia, itu mungkin. Terus juga istilah pamit lewat mimpi, apakah benar seseorang itu mau meninggal atau gimana gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari psikoanalisa, istilah pamit ini salah satunya mungkin bisa merefleksikan bahwa kamu punya ketakutan akan ditinggalkan oleh orang itu, lebih ke refleksi ketakutan atau kegelisahan gitu. Kalau masalah benar atau enggak orang itu mau meninggal kan kita nggak tahu gitu ya kan, itu kan di luar, beyond our control ya, beyond our knowledge juga. Oke, berarti kalau dari perspektif psikologi, ilmu psikologi, mimpi itu lebih kepada refleksi dari diri kita ya sebenarnya, Kak. Iya, benar-benar. Ini dari sisi psikologi. Kalau teman-teman lihat dari sisi yang lain-lain, mungkin kepercayaan yang ada ya bisa jadi gitu. Sekarang ini kita akan masuk nih ke pertanyaan yang waktu aku lihat-lihat itu berkaitan banget sama beberapa pertanyaan lainnya gitu. Pertanyaannya seperti ini. Indikator atau tanda apa aja yang bisa kita lihat atau kita rasakan kalau mental kita sudah kurang sehat. Nah, beberapa tanda ini sebenarnya sempat aku share juga di video biar kamu tahu yang episode kesehatan mental. Menurut kakak bagaimana? Pertama, kamu merasa cemas dan khawatir. Itu bisa jadi bahwa kamu memang memiliki masalah saat ini. Poin yang kedua adalah kamu merasa tidak nyaman dan tidak bahagia. Kemudian perubahan pada pola tidur dan selera makan. Ketika kamu insomnia gitu, nggak bisa tidur, atau kamu tidurnya kebanyakan mungkin ya. Nah, itu juga bisa menjadi sinyal atau tanda-tanda bahwa kamu saat ini punya masalah dengan mentalnya kamu. Kemudian perubahan pada selera makan, yang biasanya makannya lahap banget, kok beberapa hari ini tiba-tiba kayak nggak selera makan gitu. Padahal itu adalah makanan kesukaannya gitu. Perubahan pada mood swing yang parah, nah itu juga bisa jadi indikator. Kemudian adanya kecenderungan untuk mengisolasi diri. Jadi yang biasanya mungkin kamu orang yang sangat aktif di lingkungan sosial, terus kok tiba-tiba jadi nggak pengen keluar dan merasa cemas kalau keluar, merasa nggak nyaman kalau keluar gitu, dan hanya ingin mengurung diri di kamar misalnya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu indikator. Terus kemudian penurunan pada fungsi gitu ya. Nah, fungsi ini kayak yang saya sebutkan tadi, misalnya fungsi di sekolah yang biasanya nilainya bagus kok jadinya drop, yang biasanya sangat rajin belajar kok jadi malas ngapa-ngapain gitu. Terus mungkin di tempat kerja juga yang biasanya kok produktif jadi nggak produktif. Nah, itu penurunan pada fungsi yang seperti itu juga bisa diwaspadai. Problems in thinking, permasalahan pada pemikiran. Jadi kok di belakangan ini aku suka overthinking ya. Nah, itu juga bisa jadi indikator gitu. Terus adanya peningkatan sensitivitas gitu. Belakangan ini mudah marah ya. Terus ngerasa feeling disconnect, ngerasa nggak terhubung sama lingkungan sosialnya kamu yang biasanya gitu, kok ngerasa kayak bukan aku. Nah, itu juga jadi salah satu indikatornya. Terus juga unusual behavior, perilaku yang tidak biasa. Jadi kalau kamu biasanya tidak melakukan perilaku tertentu, tapi kok belakangan ini melakukan banyak perilaku yang tidak seharusnya, nah itu juga mungkin bisa jadi salah satu indikator bahwa kamu memiliki permasalahan mungkin dengan mentalnya kamu. Dan juga atau yang dari pertanyaan teman-teman, ngerasa kesepian, ngerasa nggak ada motivasi, ngerasa ada pemikiran yang toksik gitu ya, nah, atau resah memikirkan masa depan, itu juga bisa jadi tanda-tanda bahwa kamu punya masalah. Intinya adalah ketika kamu ngerasa nggak nyaman dan kamu ngerasa ada sesuatu yang berbeda dari pikiran, perasaan, atau aktivitas kamu seperti biasanya, itu bukan sesuatu yang menyenangkan, itu tidak menyenangkan, maka mungkin itu bisa jadi indikator bahwa you have problem, aku punya masalah dengan mental health kamu. Oke, berarti kuncinya adalah aware gitu ya. Biasanya kita tuh kayak gimana sih gitu kalau misalnya kita tiba-tiba tidak menjadi diri yang biasanya dalam hal motivasi, produktivitas, ataupun minat-minat kita dan lain-lainnya, itu berarti kita harus aware gitu ya. Sekarang kita udah tahu nih tanda-tanda yang harus kita perhatikan gitu. Nah, sekarang kita mau masuk kepada cara-cara untuk bisa maintain, menjaga dan mempertahankan kesehatan mental kita. Kebetulan teman-teman nih ada yang tanya nih Kak, ada 2 pertanyaan yang saling berkaitan gitu. Yang pertama, bagaimana cara maintain diri sendiri berkaitan dengan mental health di era modern. Nah, sama yang kedua itu ada pertanyaan yang mirip juga, cuma spesifik nih. Gimana sih menjaga kesehatan mental di lingkungan?
Oke. Jadi pertanyaannya adalah gimana tentang maintain mental health di era modern dan juga di lingkungan yang toksik. Oke, yang pertama adalah yang di era modern. Nah, di era modern ini mungkin poin yang paling khasnya adalah dengan adanya perkembangan teknologi dan juga internet dan sosial media gitu kan. Nah, itu juga mungkin menjadi tantangan baru atau permasalahan baru bagi kesehatan mentalnya kita juga. Beberapa hal yang bisa dilakukan, yang pertama adalah maintain social connection. Jadi kamu harus jaga koneksi sosial, tidak hanya di dunia maya, tetapi juga di dunia nyata. Kita punya kecenderungan untuk mungkin menghabiskan sangat banyak waktu dengan gadgetnya kita, gitu. Ya kadang kita lupa memaintain hubungan sosial yang nyata gitu dengan teman-teman kita atau dengan tetangga kita atau dengan orang-orang di sekitar kita. Sangat penting juga gitu untuk mendapatkan support dan affection. Terus kemudian yang kedua, staying active. Secara fisik harus aktif karena fisik dan mental sangat berhubungan. Menjaga fisik kita juga ini sebenarnya akan berpengaruh sangat baik ke mentalnya kita. Cobalah ambil waktu untuk detox dari internet atau media sosial gitu dan mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat tubuh kamu lebih banyak bergerak. Kadang kita kalau main HP kan lebih banyak sambil tiduran gitu ya, atau sambil duduk scroll, jadi kita nggak gerak sama sekali gitu kan. Tapi cobalah ambil waktu untuk mungkin jalan-jalan sore gitu, atau membawa hewan peliharaan kamu jalan-jalan, atau bersepeda, tetap aktif gitu, karena itu juga akan sangat membantu. Terus kemudian yang ketiga adalah eat good food. Nah ini juga sangat penting Kak Cika, memakan makanan yang baik dan sehat. Jadi jangan makan junk food mulu ya, jangan jajan Thai tea mulu atau sosis telur gitu kan. Jangan Thai tea terus sosis telur gitu kan. Tapi coba mengatur makanan yang kamu juga yang sehat dan baik untuk kamu gitu. Terus kemudian managing stress, karena stres pasti selalu ada. Jadi kamu juga harus pintar-pintar untuk memanage stresnya kamu. Temukan cara bagaimana untuk memanage stresnya kamu. Terus kemudian adalah quality sleep. Jadi mungkin banyak nih teman-teman yang suka begadang, mungkin karena tugas atau karena teleponan sama pacarnya mungkin ya. Nah itu juga harus diperhatikan. Quality sleep, tidur yang berkualitas sangat penting untuk kesehatan mental. Terus kemudian yang terakhir juga finding meaning and purpose. Kita harus punya tujuan dan juga makna gitu. Karena kan kalau misalnya nggak punya tujuan dan makna, ntar bingung sendiri gitu kan, mau dibawa kemana langkah ini, misalnya seperti itu ya. Jadi itu juga penting. Sedangkan kalau misalnya kita spesifik ke toksik, mana sih Kak gitu, kadang nggak bisa kita pungkiri bahwa kita punya lingkungan yang toksik, baik itu di kantor mungkin misalnya, atau di rumah gitu ya misalnya, atau di sekolah. Kita punya lingkungan yang beracun, toksik, yang tidak menyenangkan, yang menekan kepada kita. Coba diperbaiki dengan komunikasi gitu ya. Coba sampaikan, misalnya kita merasa rumah kita toksik gitu bagi kita, maka coba komunikasikan dengan orang-orang yang terlibat bahwa kamu merasa tidak nyaman dengan hal itu, dan kemudian coba cari jalan keluar yang terbaik untuk memperbaiki situasi yang toksik. Karena kan bisa jadi lingkungan itu tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah toksik. Dan kalau memang tidak bisa dikomunikasikan, menurut aku yang bisa dilakukan adalah batasi interaksi dengan lingkungan toksik itu. Namun terkadang membatasi interaksi ini juga tidak selalu bisa kita lakukan. Nah, jadi ketika memang hal-hal di luar kita ini nggak bisa kita kendalikan, maka yang bisa kita kendalikan akhirnya balik lagi, yaitu pikiran dan perasaan kita. Jadi ya teman-teman harus berusaha untuk mengendalikan perasaannya sendiri dan juga untuk mengendalikan pikirannya sendiri agar tidak berpikir negatif terhadap situasi. Terus ini Kak, ngomongin soal toxic tadi ini ada pertanyaan. Aku pernah dengar nih tentang toxic positive mind. Apakah benar ada? Apakah orang yang terlalu optimis itu tergolong ke dalamnya? Gimana nih? Jadi optimis sebenarnya adalah kualitas yang sangat baik dan positif gitu.
namun menjadi toksik ketika optimis ini dipaksakan dan dalam kondisi-kondisi yang mungkin memang sangat sulit untuk optimis, ini yang jadinya toksik. In other words, benar-benar optimis itu baik, namun so optimis atau terlalu memaksakan diri untuk menjadi optimis, sebenarnya kita nggak optimis, tapi kita berusaha memendam perasaan tidak optimis itu dan kemudian memaksakan diri untuk optimis, sehingga kita mengabaikan perasaan-perasaan yang negatif gitu kan. Nah itu jadinya toksik. Oke, Kak. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kok kita memberikan ruang ketika kita memang sudah tidak bisa optimis, istirahat dulu, nanti ya kembali lagi, dicoba lagi gitu ya Kak ya. Dan sebenarnya penting jangan memaksakan, kita berikan ruang kepada kita sendiri. Oke. Nah, benar banget. Ngomongin soal ini nih Kak, tadi kan kita memberi ruang dan lain-lain, ada yang tanya soal ini. Cara memaafkan diri sendiri itu gimana sih Kak? Masih bingung nih sama konsep penerimaan diri. Nah dia juga cerita Kak, karena sering banget tiba-tiba teringat luka lama yang sudah susah payah kita lupakan, dan itu benar-benar bikin semuanya jadi biar. Gimana nih Kak? Jangan dilupain, tapi diterima. Karena biasanya sesuatu yang kita paksakan untuk kita lupakan atau kita pendam malah menjadi bumerang untuk diri sendiri. Sesuatu yang dipaksakan untuk direpress, dipendam, pada dasarnya sebenarnya tidak pernah selesai dan akhirnya bisa buyar atau meledak suatu waktu. Jadi jangan dilupakan, tapi diterima. Sehingga proses pemaafan ini sebenarnya selalu bermulai dari proses penerimaan. Menerima bukan berarti mendukung gitu ya. Misalnya kita punya pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, mungkin pernah dibully sama seseorang gitu kan. Nah, proses penerimaan ini tidak berarti kita mendukung atau membenarkan perbuatan tersebut, tidak. Tapi ya kita menerima bahwa peristiwa itu pernah terjadi kepadaku, oke, itu pernah terjadi. Dan kemudian yang perlu dilakukan adalah move dari situ. Oke, itu pernah terjadi, aku bisa menerimanya, dan aku berusaha pelan-pelan untuk move dari situ. Terkadang yang membuat proses penerimaan ini sulit adalah kita punya kecenderungan untuk bikin excuse, bikin rasionalisasi, atau kita bikin justifikasi. Kita nggak bisa menerima itu dengan sebagaimana peristiwanya gitu. Atau terkadang yang membuat proses penerimaan ini sulit adalah kita tidak mau melihat peristiwa itu sebagaimana adanya, tetapi melihat peristiwa itu sebagaimana yang kita mau. Kadang ketika kita mengalami pengalaman tidak menyenangkan, itu mungkin sulit untuk kita terima gitu kan, sehingga yang kita ingat dari pengalaman-pengalaman itu adalah versinya kita sendiri, versi yang kita mau gitu. Nah itu yang kemudian bikin sulit, butuh proses gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tapi tetap jangan dipaksakan juga. Jadi pelan-pelan diterima dulu. Karena kalau misalnya sudah menerima, proses pemaafan itu akan jadi lebih mudah. Jadi menurut aku memang pada awalnya menerima dulu, setelah bisa menerima, baru kemudian mencoba memperbaiki diri kita sendiri dan mencoba mengembalikan kepercayaan, baru kemudian fokus ke hal-hal yang baik dari pengalaman tidak menyenangkan itu. Jadi coba ambil meaning, coba ambil maknanya dari pengalaman itu. Jadi memang prosesnya mungkin akan sangat panjang gitu, tapi yang paling utama adalah proses penerimaan itu tadi. Intinya jangan dilupakan, tapi diterima. Tapi tetap prosesnya tuh nggak bisa instan gitu ya, akan tetap membutuhkan waktu. Jadi ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Oke, berarti buat teman-teman nih yang mungkin sedang dalam perjalanan memaafkan diri, nggak mudah dan setiap orang berbeda-beda ya Kak, prosesnya seperti apa, ya, durasinya dan lain-lain. Kembali lagi seperti yang tadi diberikan ruang dulu pada diri. Nah terkait menerima diri dan lain Kak, ada yang bertanya, is there something as expectation gap? Dia menjelaskan expectation gap yang dimaksud itu selalu terobsesi dengan ekspektasi, tapi secara kapabilitas belum dipenuhi. Bagaimana nih Kak cara merespon itu? Apakah harus terus dipaksakan supaya sesuai ekspektasi, ataukah perlu tahan diri dulu, atau sebaiknya bagaimana? Semakin kecil gapnya semakin baik.
Jadi biasanya sering sekali ada gap antara ekspektasi dan realita, antara harapan dan realita. Semakin kecil kesenjangannya akan semakin baik. Artinya ekspektasinya yang harus di-maintain atau disesuaikan dengan realita dan kapabilitas. Karena jika tidak, itu bisa menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri seperti stres mungkin atau frustasi karena ekspektasi yang tidak terpenuhi gitu. Ya bagaimana bisa terpenuhi kalau memang dari awal kapabilitas kita tidak sesuai gitu. Nah, sehingga yang bisa dilakukan adalah kalau ekspektasinya dirasa agak ketinggian atau melampaui kapabilitas, di-maintain ekspektasinya sehingga gapnya tidak terlalu besar. Jadi semakin kecil gapnya semakin baik. Yang harus di-maintain adalah ekspektasinya agar sesuai dengan realita dan kapabilitas. Mungkin seperti itu Kak Cika. Terkait dengan ekspektasi dan realita pemikiran masa depan, gimana sih cara mengatasi agar tidak resah dalam memikirkan masa depan? Stres berat nih aku, gitu katanya kan. Oke, ini mungkin juga sebenarnya sangat sering terjadi. Yang pertama mungkin yang bisa dilakukan adalah coba identifikasi pikiran-pikiran negatif tentang masa depan dan kemudian ubahlah ini menjadi pikiran yang positif. Contohnya, aduh gimana nih kalau misalnya di masa depan aku nggak bisa jadi apa-apa. Pikiran-pikiran yang seperti ini tentu saja akan bikin kita cemas. Jadi coba diidentifikasi pikiran-pikiran ini dan kemudian ubahlah menjadi positif. Coba tanya ke diri sendiri, apakah pemikiran itu 100% benar? Apakah pemikiran itu sudah pasti terjadi? Apa saja bukti yang menunjukkan bahwa itu akan terjadi? Kalau tidak pasti terjadi, haruskah kamu mencemaskannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu coba ditanyakan ke diri sendiri untuk bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Yang kedua, cobalah untuk here and now, di sini dan sekarang. Gitu. Kecemasan itu timbul ketika kita tidak hidup di sini dan sekarang, tapi kita hidup di masa depan. Alih-alih memikirkan ke depannya harus gimana, lebih baik coba difokuskan kepada saat ini, apa yang bisa aku lakukan yang kira-kira berkontribusi baik untuk masa depanku. Ketiga, make a planning about future. Coba buat rencana untuk masa depan agar kita tahu kita mau melangkah kemana nih, apa yang harus kita lakukan. Buatlah planning yang spesifik dan operasional, yang terukur ya. Jadi misalnya kamu bikin planning mau naik haji, jadi bikin planningnya spesifik mungkin. Mau naik haji berapa tahun lagi? Terus kalau kamu mau naik haji, apa aja nih yang bisa kamu siapin? Siapin tabungan berapa juta? Terus per hari kamu harus nabung berapa? Gitu. Terus hal-hal apa lagi yang spesifik yang bisa kamu persiapkan? Kemudian setelah bikin planning, cobalah untuk mulai menjalankan planning tersebut. Dan yang terakhir adalah jangan lupa terapkan gaya hidup sehat sedini mungkin, karena ini juga akan membantu. Jadi mungkin itu tadi poin-poinnya Kak Cika. Dan soal hidup sehat itu setuju sih Kak. Dari yang tadi juga tentang kesehatan mental juga kita harus mengelola juga kesehatan fisik kita, otak kita karena paling terkait erat gitu ya kan. Nah teman-teman ingin tahu lebih lanjut lagi tentang gimana sih menjaga supaya mind kita lebih sehat, aku sempat bikin video tentang healthy mind better, itu kurang lebih hampir sama seperti yang Kak Rani ceritakan. Nah, terkait keresahan memikirkan masa depan, ada juga pertanyaan yang terkait overthinking gitu. Ada yang nanya gini, cara mengubah overthinking menjadi semangat gimana sih Kak? Oke, cara mengubah overthinking menjadi semangat bertumbuh. Kalau mungkin selama ini kita tahu bahwa overthinking adalah sesuatu yang negatif, sebenarnya overthinking ini juga ada benefitnya Kak Cika. Yang pertama adalah bikin kita lebih prepare. Jadi nih, misalnya contohnya, kita misalnya mau presentasi, terus kita punya overthinking, aduh gimana nih nanti kalau misalnya aku tiba-tiba nggak bisa jelasin, atau gimana nih nanti kalau misalnya aku tiba-tiba nggak bisa jawab pertanyaan, misalnya itu overthinkingnya ya. Overthinking itu pada akhirnya bisa bikin kita jadi lebih mempersiapkan diri untuk presentasi. Itu salah satu. Yang kedua, dari riset-riset yang aku baca gitu ya, orang-orang yang overthinking ini juga sebenarnya adalah orang-orang yang kreatif. Pemikirannya ada bisa dari hal-hal yang masuk akal sampai nggak masuk akal kan Kak. Nah sehingga kadang-kadang ini bisa change into creativity, dapat diubah menjadi kreativitas. Dan juga yang ketiga adalah lebih berorientasi ke detail. Jadi karena mereka punya overthinking, aduh nih jangan-jangan kayak belum beres,
kayak masih ada yang kurang, kayak masih ini. Akhirnya mereka detail, check and recheck. Jadi itu sebenarnya kualitas yang bagus. Dan juga ternyata ada beberapa penelitian menemukan bahwa orang yang overthink cenderung baik secara akademis dan juga sebenarnya cenderung baik dalam problem solving gitu. Nah, sehingga kemudian key point-nya adalah bagaimana kita membuat overthinknya kita menjadi hal-hal yang baik tadi itu gitu, bukan malah ke hal-hal yang bikin kita cemas atau khawatir. Jadi intinya adalah bagaimana kamu bisa sadar sama diri kamu sendiri, sama overthinknya kamu bisa aware sama overthink kamu, dan kemudian mengelolanya. Jangan sampai kamu nggak aware dan malah overthink itu yang mengontrol kamu. Nah, itu akhirnya jadinya ke kecemasan atau kekhawatiran. Karena memang overthink ini punya benefit gitu. Tapi kalau misalnya kamu membiarkan overthink yang mengelola kamu, maka akhirnya jadinya malah negative things gitu kan, malah mungkin menimbulkan kecemasan. Menarik sekali ya pembicaraan kita sampai saat ini. Udah tadi sempat membahas tentang indikator, terus ini ada kiat-kiat memaintain kesehatan mental kita sampai kepada yang overthinking ini. Nah, ternyata ada juga nih Kak beberapa pertanyaan yang terkait pengalaman cukup serius. Hai semuanya, terima kasih banyak untuk partisipasi kalian di Q&A kali ini. Seneng banget kalian bisa memberikan banyak pertanyaan. Dan aku mau minta maaf nih kalau videonya terpaksa banget harus dibagi jadi 2 bagian. Soalnya kalau nggak dibagi itu bakal panjang banget dan aku nggak pengen kalian capek nontonnya gitu. Aku juga minta maaf banget nih kalau seandainya saat menonton video ada kendala-kendala teknis seperti audio yang kurang jelas dan lain-lain yang membuat kalian kurang nyaman waktu nonton. Aku harap keterangan tulisan dan gambar yang kuberikan itu juga bisa memperjelas gitu ya, membantu memahami apa yang lagi dibahas gitu. Oh iya, kalau kalian mau berkonsultasi dengan Kak Rani, kalian bisa cari di aplikasi Psikologimu. Jadi itu ada di Play Store, silahkan diinstal, terus daftar, ikuti langkah-langkahnya. Nanti kalian bisa lihat ada banyak pilihan psikolog yang ada di sana. Carilah Kak Rani kalau kalian mau berkonsultasi dengan Kak Rani. Anyway, jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka. Jangan lupa untuk share juga kalau kalian rasa video ini bisa membantu teman-teman kalian. Dan juga komen kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ide-ide yang kalian ingin aku bahas di video-video selanjutnya. Komen aja di bawah. Dan subscribe supaya kalian langsung dapat notif waktu aku upload video selanjutnya. Karena di video part kedua nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, seperti tentang depression, anxiety, childhood trauma, dan lain-lain. Jadi pastiin kalian klik loncengnya supaya waktu aku upload videonya kalian dapat notif dan bisa langsung nonton. Oke? See you in the next video. Have a blessed day. Bye.